Halo semuanya dan selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia buat benar-benar jago animasi AI. Udah siap ngubah hasil yang acak-acakan jadi karya yang keren dan sepenuhnya di bawah kendali kamu? Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi? Kamu punya gambar keren, kamu masukin ke tool AI, hasilnya malah nggak karuan, random banget. Nah, ini masalah yang umum banget kok. Iya kan? Jarak antara visi keren di kepala kita sama apa yang AI hasilkan itu kadang jauh banget. Kita bayanginnya gerakan sinematik yang wah, yang keluar malah gerakan aneh yang gak nyambung sama sekali. Nah, ini dia kuncinya. Banyak dari kita mikir solusinya itu ya tinggal tambahin kata-kata deskriptif aja, kayak buat lebih cepat atau bikin lebih indah. Tapi ternyata itu bukan jawabannya loh. Solusinya itu perubahan total cara kita ngobrol sama AI. Oke, mari kita bedah masalah ini lebih dalam. Kita akan lihat gimana caranya berubah dari yang tadinya cuma pengguna biasa jadi sutradara AI sejati. Ini dia ide besarnya. Biar hasilnya lebih bagus, kita harus belajar ngomong pakai bahasa aslinya AI. Dan ternyata bahasanya itu bukan bahasa deskriptif yang kita pakai sehari-hari, tapi bahasa logika. Jadi intinya gini, stop jadi penonton yang cuma deskripsiin sebuah adegan. Sebaliknya, kita harus jadi sutradara yang aktif, yang ngasih arahan logis dan super jelas. Oke, sekarang ayo kita buka kotak peralatannya. Ada 4 alat penalaran logis yang bisa langsung kamu pakai buat ngambil alih kendali. Alat pertama kita namanya penalaran maju atau forward chaining. Gampangnya, ini pendekatan data dulu, baru gerak. Kita mulai dari apa yang udah ada di gambar, fakta-fakta visualnya, dan dari situ kita bangun gerakan yang masuk akal. Coba deh, lihat bedanya di sini. Prompt yang samar di kiri cuma bilang, gerakin airnya. Tapi prompt logis di kanan itu jauh lebih cerdas. Dia bilang dulu, fakta, gambar ini ada sungainya, baru ngasih aksi, gerakan airnya ke bawah. Nah, perintah ini berhasil karena dasarnya itu jelas dari apa yang emang udah ada di gambar. Lanjut, ada penalaran berbasis aturan. Nah, ini dia kuncinya buat dapetin timing yang pas. Dengan pakai logika jika maka, kamu bisa kasih perintah ke AI yang super spesifik berdasarkan waktu. Dan contoh ini jelasinnya pas banget. Daripada bilang zoom in terus ganti warna, kamu kasih aturan yang presisi. Jika video ada di antara detik 1 sampai 3, maka zoom in. Jika durasi udah masuk detik keempat, maka munculin efek matahari terbenam. Beda kan? Ini tuh perintah bukan sekedar harapan. Alat ketiga, penalaran mundur atau backward chaining. Nah, ini strategi yang pas banget kalau kamu udah punya bayangan hasil akhir yang spesifik banget di kepala. Kamu mulai dari tujuan akhir, dan biarin AI yang mikirin gimana cara nyampe ke sana. Nah, ini dia beda kuncinya. Penalaran maju di kiri itu mulai dari gambar dan nanya, gambar ini bisa diapain ya? Sementara penalaran mundur di kanan mulai dari tujuan kamu dan nanya, gimana caranya gambar ini bisa jadi kayak yang aku mau? Keduanya sama-sama kuat, tinggal tergantung kebutuhan kamu aja. Alat terakhir kita namanya penalaran abduktif. Anggap aja ini kayak ngasih contekan konteks ke AI. Dengan ngasih konteks yang lebih luas, kamu bantu AI buat bikin tebakan terbaik dan ngisi detail-detail yang nggak kelihatan secara logis. Coba lihat deh contoh ini. Kalau kamu cuma minta pohonnya gerak, hasilnya ya bisa aneh. Tapi kalau kamu kasih konteks, gambar ini diambil pas lagi ada badai. AI-nya langsung ngeh apa yang harus dilakuin. Dia bakal bikin daun-daunnya terbang liar, mungkin nambahin hujan deras. Dia bikin tebakan terbaiknya berdasarkan konteks yang kamu kasih. Oke, kita udah punya 4 alat keren. Sekarang, gimana kalau kita gabungin semuanya buat ngebangun sebuah prompt unggulan? Hayo ngaku, kita semua pasti pernah kan nulis prompt kayak gini? Kata-kata kayak bagus, keren, atau cepat, itu kan subjektif banget. Buat AI, kata-kata ini tuh nggak ada artinya secara teknis, nggak bisa dikerjain. Sekarang, coba bandingin sama yang ini. Jauh beda kan? Prompt ini super teknis dan bisa langsung dieksekusi. Lakukan panning kamera dari kiri ke kanan dengan kecepatan 2 unit per detik. Ini tuh kayak ngasih resep masakan yang jelas ke AI, bukan cuma bilang, bikin yang enak dong. AI jadi tahu persis apa yang harus dilakuin. Jadi ini dia cetak biru buat prompt ideal kamu. Langkah pertama, mulai dari fakta gambarnya dulu. Langkah kedua, kasih aturan gerak yang spesifik. Langkah ketiga, sebutin tujuan akhir kamu apa. Dan langkah keempat, kalau perlu tambahin logika tambahan biar hasilnya makin presisi. Terus, apa artinya semua ini buat kamu sebagai kreator? Well, ini soal perubahan mindset secara total.
Udah bukan zamannya lagi cuma kasih saran terus berharap hasilnya bagus. Nah, ini dia intinya. Dengan semua alat logika ini, kamu ngambil alih kendali penuh. Kamu jadi sutradaranya AI yang ngasih perintah yang jelas, presisi, dan bisa dikerjain. Kendali kreatifnya ada di tangan kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa buatin apa buat aku, tapi pertanyaan yang jauh lebih powerful. Sekarang, karena kamu yang jadi sutradaranya, karena kamu yang pegang kendali, karya luar biasa apa yang bakal kamu ciptakan?